Semoga saja acara ini lancar sampai akhir. Kita hadir di sini untuk merayakan hari kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi kesabaran oleh beliau, dan semoga kita selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami selaku pengurus pertama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang ikut serta menghadiri dalam acara memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita bersyukur dengan bertemu di sini dengan selalu tetap menyambut daripada menghormati daripada pengurus daripada mushola sini dan diwakili dengan langsung habis, tapi tiba-tiba langsung alam. Itu zaman dahsyat. Itu yang bakal selamat daripada fitnah dahsyat. Dia bisa hidup mati. Bisa ketika mau hujan langsung. Kenapa? Itu ujian akhir zaman. Kapan kita di zaman sekarang ini kalau kita dah kata ilmu, kita dah kata apa masalah ini dikit kata keluar dikit, repot ini langsung gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak kata dilandasi dengan keyakinan. Dan bisa main data ini saja, ini ilmu dah. Wong zaman akhir zaman tak jauh, lebih parah lah. Dan siapa yang bisa menyelamatkan itu? Ketika kita dalam keadaan ini, yang bisa menyelamatkan kita aman gitu. Siapa yang apa kaki 10 ayat kita mau kali selamat fitnah dahsyat. Tak bakal dia kena fitnah dahsyat. Tak takut sama siapa pun. Kamu siapa lagi yang ini dunia ini sedang tidak takut kecuali apa ketika dia sudah menguasai dunia ini keluar Nabi Isa keluar langsung di mana Nabi Isa takut kemudian jadi kecil kebuk Nabi Isa langsung meninggal. Nanti Nabi Isa itu terakhir bakal kita dianjurkan untuk berkumpul sholat beli waktu berkumpul jamaah sekarang saat dikit lagi sholat Jumat seminggu kan dan biar satu sama kami muslim itu saling kenal, saling ikut, saling nurut, saling beradik. Ya, tidak bisa Islam tidak mengajarkan wahwean. Selain itu wahwe. Anda ada kalau urusan anak itu kau lah urusannya beda. Kata Nabi, melalui Islam di muslimin pada Islamina. Orang yang tidak perhatian sama urusan muslim bukan termasuk golongan kami. Kapan sudah bukan masuk golongan siapa? Nanti dekat golongan siapa? Fir'aun Muhammad. Dalam suatu hadis dalam kitab Arba'us Sa'id yang disusun oleh Imam Ahmad bin Dahlan bahwasanya beliau menceritakan bahwa siapa yang aman Allah ala salawatil khams fil jamaah mandawam, siapa yang selalu menjaga salatnya berjamaah dalam salat 5 waktu. Salat 5 waktu berjamaah langgar musola. Untuk apa sih musola ini? Untuk sholat di sini, bukan sholat di rumah. Kalau sholat kosong, buat apa sholat? Kalau kita riwayatkan bagi Nabi Muhammad tidak pernah sholat berbeda. Sholatnya selalu berjamaah. Dalam peperangan pun juga sholatnya berjamaah. Kita ini, bagaimana jamaah ada tengok dulu ni. Kalau kat masjid ada hasil lagi. Kalau kat masjid itu rubuh ini. Kita semayang rubuh dan rubuh ni. Kita ini yaitu ikut ngasodiman apa ada niko dalam satu syair dia ngomong wa intar qatul maksumi islamna. Kapan itu rukun dengan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukur tidak bunga. Berarti inti dalam keadaan hidup yang paling
paling istimewa. Usaha ke sholat kita berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah pertama kali ketika ngomong sholat berjamaah, nyinggung imamnya khusyuk. Kalau imamnya khusyuk, maka seluruhnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga imamnya jauh. Ketika imamnya dah khusyuk, kenapa? Imamnya dikunci, nyari mayang lagi. Mencari mas mayang dia dikunci. Mana kunci dia tadi? Imam ngomong, mayang tadi lu boy tadi. Dua tadi makan, tadi dah oh. Belum kita diserasa belum. Kapan? Kakek pas kita meninggal. Dia datang tahu-tahu itu dekat amalana hari dulu. Untung dulu ada gamal. Coba kalau kita gamal ini macam mana lagi? Apalagi kita bisa mencari kita begawi. Untung ada begawi dari pagi dan begawinya ujung-ujungnya dapat dong. Dapat duit. Coba kalau ada nyongkok itu tidak bakal dapat duit, dapat angin. Kalau di rumah makanya apa? Kita dunia ini untuk tempat kita beramal. Akhirat dan beramal lagi nyantai. Tidaklah beramal lagi. Siapa yang amal di dunia ini bagus, tempat jadi suka. Pengen aku tinggal salah ngomong lagi. Baru lintas datang langsung. Oi di rumah pengen apa lagi? Pengen makan ini baru terlintas datang deh. Pengen makan dulu yang suka datang. Makan dulu yang icip sekali. Icip lagi asal lain lagi lebih lemah lagi. Saya ketika mati sana. Jadi ketika makan banyak, jadinya keluar ingat kalau itu di bawah wangi. Oleh saya dulu. Anak kiri kalau misalnya masuk dulu, bolehlah kita rokok ini. Bolehlah kita rokok. Apapun itu, baik pun urusan dunia ataupun urusan akhirat. Begawe di dunia urusan dunia, serius pasti berhasil. Kalau misalkan sambil-sambilan ya untung-untungan. Begitu juga amal kita akhirat, serius, pasti bakal mendapat. Tapi kalau coba juga siapa tahu, coba dulu bina. Yang coba ini tidak apa, tidak serius. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu ini siapa yang serius pasti Allah bakal pemudah urusan. Nah ini apa? Setiap buang itu untuk pasti kenal sama baginda Nabi Muhammad. Amal kita terakhir ini untuk pertama kali yang bakal menyelamatkan kita. Jangan lupa sholat di waktu sholat. Sembuh oleh Allah penyakit, ada sholawatnya. Pengen diangkat kembali, ada sholawatnya masing-masing. Sholawat ini penting. Bahkan sebaliknya, wong yang tidak pernah sholawat itu bakal mendapatkan murka baginda Nabi Muhammad. Itu umat yang paling terakhir, tubuh pendek, tapi amalnya top. Kenapa Nabi bela itu habis-habisan? Ketika Nabi Muhammad SAW dibuka ke umur zaman dulu, amalnya Allah buka segala. Dari situ bonus ini, dari situ bonus. Tapi ada untung itu. Orang dulu tinggi, orang dulu kali ini standar internasional. Jangan kalau Indonesia kalah masih. Kalau internasional, masuk standar masuk lah kalau pemain bola itu masuk 180. Pada 30 meter. Minta sama Allah, minta kecilnya sedikit. Kepanasan, kecilnya sampai 30 meter, 20 zero. Sampai nanti Allah sudah besar kalau tinggi kalau besar kalau. Semakin tahu semakin kecil. Umumnya juga semakin kecil. Tapi syukur kita. Kalau misalkan waktu besar kalau aja dulu anak ini dulu tidak bisa. Yang diminta izin itu para nabi. Kalau nabi khusus soal ini, nanya punya izin dulu malaikat itu mana berani langsung apa? Langsung main cabut ya, main cabut. Nah Nabi Allah Musa pernah suatu saat malaikat itu datang. Malaikat apa itu datang. Saya izin. Nah apa nanya buat jawab? Kalau izin, nanya cabut. Kalau tidak, apa lagi? Datang kakek Musa kan? Berapa kali datang benar apa? Malaikat. Benar apa kalau malaikat Nabi Allah Musa kakek dulu. Sehingga Allah jingon sama Nabi Allah Musa itu
sampai umurnya panjang sampai musuhnya jangan sampai itu ada di itu. Nah semenjak itulah dia takut kapan dia umurnya panjang susah mau diri, kapan susah mau diri susah uang. Nah nyusah uang ini repot. Kalau apa nyusah uang itu kesenangan jadi senangan untuk sekolah itu siapa sekolah? Oh iya dulu pernah nanya gitu. Nah senangan dia itu Allah ciptakan untuk apa? Yang menyenangkan itu di dalam buku. Nah ini apa? Termasuk faedah jenengka di hati wong dari makanya kita itu jangan sampai nyusahkan yang lain. Kenapa sebaik-baik dihukum itu yang bermanfaat buat manusia kata Rasul itu namanya berusaha yang lain. Kita jadi guru ajar dengan ilmu tersebut dia itu paham ilmu agama. Jangan yang susah-susah, maka dengan itu bermanfaat kita termasuk wong yang terbaik. Tidak harus upaya itu jadi wong hebat dulu enggak. Setiap wong bisa menjadi wong baik dengan keadaan dia masing-masing. Dengan gawe dia masing-masing. Kita berdagang yang baik. Kita bekerja dengan pekerjaan yang baik. Nah itulah orang yang paling bermanfaat, orang yang paling hebat jawab di dunia. Ini alam. Kapan disebutkan nama Nabi itu teriak kalau sholawatan aku iman dengan kaswalo atau enggak yang penting sholat. Kapan kita dengar nama Nabi kita diam. Kata Nabi wong pelit itu wong pelit. Malah diriwayatkan suatu saat Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad lagi nyanyi pas lagi nyanyi apa namanya meleleh itu namanya okok nyampak mati. Kalau kita ini lampu itu alhamdulillah. Wong zaman dulu itu masih pakai api maju dikit ongkeng kan mati minyak. Kalau wong dulu masih pakai mati ke langit nyampaklah jalan Sayyidah Aisyah nyanyi ngepek-ngepek. Datang bagi Nabi Muhammad SAW langsung menyanyi seluruhnya sampai apa saya Aisyah nemu daripada apa jarum yang nyampak tadi sampai beliau ngomong ma'adwa ya Rasulullah alangkah cerahmu alangkah terangmu wahai Rasulullah apa dijawab Nabi wailun liman lam yarawni yaumal qiyamah celaka orang yang tak bisa nyimpan nanti di hari kiamat. Terkejut dengan Aisyah. Pas dia ngomong itu, siapa yang tak bisa lihat engkau wahai Rasulullah di hari kiamat? Kata Rasulullah, orang yang tak bisa nyimpan di hari kiamat. Kapan di situ di majelis tersebut disebutkan nama anak, maka dia tak bisa sholawat sama anak. Itulah orang itu apa nanti di hari kiamat. Orang yang mendapat laknat, yang mendapatkan kapan sudah meninggal husnul khotimah baru kita diucap wong itu wong baik. Nah setan ini suatu saat zaman Nabi Allah Musa kapan zaman Nabi Allah Musa ketika Nabi Allah Musa pengen munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditulis di akhirnya pas munajat pengen ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala dicegat oleh setan. Kayak Nabi Musa siapa? Nah siapa ini? Setan. Ngaku kalau ternyata katanya, tidak munajat, tahu nih. Setan tahu kenapa? Setan zaman dulu, dia tahu kabar langit. Dia tahu sebelum kita tahu nih. Kenapa? Dia bisa maling dengan omongan dari kabar kita malah malaikat. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad tidak bisa lagi. Ada di rumah dan jangan lupa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa kita selalu istighfar meminta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kaki dosa, walaupun kita pada kaki kesalahan selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kita diterima oleh diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan bulan ini kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nanti selalu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti ini sudah sampaikan, lebih dan kurangnya bagi minta maaf dan sekali lagi bagi minta maaf kalau bisa ada salah daripada penyebutan, salah daripada penyampaian atau pencerahan yang mudah-mudahan bagi minta maaf. Namun sekali mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita
rahmatnya, selalu memberikan keampunannya dan mengampuni dan mengangkat derajat kita sehingga dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama orang kita cintai, sama guru kita dan sama anak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.